Halo semua, salam sepak bola Indonesia. Kembali lagi bersama saya Daniel Fatir dan di video kali ini kita akan membahas persiapan timnas Indonesia jelang menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi, dan ini adalah laga yang sangat-sangat sulit bagi timnas Indonesia di mana kita akan menghadapi tim raksasa Asia, Jepang dan juga Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 15 dan juga tanggal 19 bulan ini. Dan PSSI juga sudah merilis daftar 27 pemain yang akan dipanggil oleh Coach Sintayong menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Dan kita tahu dari daftar 27 pemain ini tidak ada nama Hernando, Asnawi, Wahyu Prasetyo dan juga Dimas Derajat. Dan ini adalah menjadi pertanyaan besar bagi supporter karena kita tahu Asnawi Mangko Alam ini adalah kapten dari timnas Indonesia saat menghadapi Cina, dan STY mengatakan bahwa Asnawi dalam keadaan cedera, tetapi kita tahu pada saat laga For FC menghadapi Bangkok United, Asnawi tampil sebagai starter dan bermain 45 menit, dan kita tahu performa dari Asnawi pada laga itu sangat luar biasa, dan ini menjadi pertanyaan bagi kalangan supporter timnas Indonesia mengapa Asnawi tidak dipanggil dalam daftar 27 pemain yang akan menghadapi Arab Saudi dan juga Jepang. Dan mungkin pertimbangan dari Coach Sintayong ini adalah ketika Asnawi menghadapi Cina, kita tahu dia menjadi kapten dan performanya sangat-sangat buruk dan mendapat kritikan dari supporter timnas Indonesia yang tampil tidak seperti biasanya saat membela timnas Indonesia. Dan ini mungkin adalah faktor bahwa performa Asnawi di timnas Indonesia ini sudah menurun, apalagi saat ini saingannya yaitu Eliano dan juga Sandy Walsh yang bermain cukup baik di timnas maupun di klubnya, dan pengganti dari masing-masing pemain yang tidak dipanggil ada nama Sayuri Bersaudara dan juga Ramadan Sananta serta Justin Hubner yang kembali dipanggil setelah kemarin tidak dipanggil karena mengalami cedera, serta Jordi Amat juga sudah pulih dari cedera karena kita tahu Jordi Amat kemarin pada saat menghadapi Cina harus kembali ke klubnya yaitu Johor Darul Tassim setelah mengalami cedera pada saat menghadapi Bahrain. Dan ini adalah laga yang sangat-sangat sulit bagi timnas Indonesia karena harus bermain di kandang sendiri, apalagi bermain di Stadion Gelora Bung Karno yang akan dipenuhi supporter timnas Indonesia, dan kita akan menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Jika timnas Indonesia gagal mendapatkan poin di dua laga ini, maka peluang untuk bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini akan sulit karena kita tahu ini adalah laga yang sangat-sangat krusial bagi timnas Indonesia, apalagi kita menghadapi Jepang. Dan mudah-mudahan Coach Sintayong tidak lagi bereksperimen dengan skuad yang ada karena ini adalah laga yang sangat-sangat berat bagi timnas Indonesia, apalagi menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Dan mudah-mudahan STY menurunkan tim terbaiknya di laga menghadapi Jepang, walaupun kita tahu saat menghadapi Jepang tidak akan diperkuat Gitses, Ivar Jenner, dan kemungkinan besar juga tidak akan diperkuat oleh Bisilgers yang mengalami cedera saat membela klubnya FC Twente. Dan itu saja info terbaru dari timnas Indonesia yang sudah merilis daftar 27 pemain yang akan berlaga menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Dan mudah-mudahan Asnawi bisa bekerja keras lagi untuk bisa mendapatkan tempat di skuad timnas Indonesia pada saat menghadapi Australia dan juga Bahrain. Karena kita tahu Asnawi adalah pemain yang sangat-sangat
konsisten di timnas Indonesia, dan hanya kali ini tim Asnawi Mangko Alam tidak dipanggil di skuad timnas Indonesia, dan mudah-mudahan timnas Indonesia juga bisa mendapatkan poin pada saat menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Salam sepak bola Indonesia.